Kita akan bermain bersama Bang Andre dan juga Denada di Tebak Gambar. Jadi tebak gambar ini sangat Gambar. Tebak gambar. Gak ketebak gampang. Serem amat. Bonyok selesai mainnya. Sadis banget. Di tebak gambar ini saya sebagai seniman yang hobinya juga drawing. Oh, drawing. Jadi tenggelam ya. Itu. Jadi memang pantas saya yang dipilih untuk menggambar Oke, ya. iya. Jadi kalian boleh buru-buru menebak ya. Iya. Yang pertama ini adalah gambar apakah ini? Langsung ditebak. Ini adalah jenis apa? Nggak kelihatan dari sini. Oh, deh. Facebook. Ya, itu jenis apa itu? Media sosial. Kok bisa ketebak ya? Iya. Saya pikir tuh gambar payung loh. Aduh, salah. Salah cepet gue sama Denada. Penuh dengan art tapi ada apa dengan media sosial ini? Ada apa Silakan sih Bung Julham. Sekarang kan 10 Juni. Ini hari apa sebetulnya? Hari media sosial. Oh, saya baru tahu. Nah, udah pernah tahu kan? Karena kita masuk ke dalam segmen Tahukah Kamu? Jadi saya baru tahu loh hari ini ada. Ini siapa yang menetapkan Juni ini? ya, sosial. Juni Hadi media Ya. sosial. Jadi Handi Irawan, seorang pengusaha dan konsultan marketing mencetuskan kalau hari media sosial itu jatuh pada tanggal 10 Juni. Adanya hari media sosial ini hadir karena pemikiran bahwa masyarakat Indonesia itu perlu ditingkatkan kesadarannya dan diedukasi agar penggunaan di media sosial itu bisa dampaknya positif bagi kehidupan individu, keluarga dan juga komunikasi di dunia usaha karena media sosial kan sangat membantu sekali ya. Betul. Sekarang semua apa-apa udah gampang ya. Iya, Bisa iya. promote sendiri. Promosi diri, tapi juga kalau dampak negatifnya mereka juga jadi gampang untuk menghina. Iya mencelah, betul. itu juga. Ya dibully juga. Ya, kalau Iya. Denada sebagai seorang artis, media sosial itu kegunaannya lebih ke apa? Yang pasti buat share kegiatan. Share kegiatan. Intinya sih sebenarnya promosi juga. Misalnya Promosi mau juga. ada show di sini, mau ada show di situ, mau ada live di sini. Kayak ini kan hari ini aku di sini. Oh, aku udah dari seminggu yang lalu tuh aku udah blast gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya hari ini tuh ratingnya mungkin bagus. Ini yang saya kenal luar biasa. Jadi memang bintang tamu artis ya. Iya gitu. Nah, kamu yang pede tuh gini. Gambar berikutnya. Oke, wah saya harus bisa menebak nih. Ayo dong, 1-0 nih. Tetot, es krim. Ya betul. Karena saya baru bikin corongnya loh. Ini belum ada es krimnya. Betul. Ini belum ada. Saya mau bilang itunya Monas. Monas. Kan iya kalau kayak begitu kan kayak pucuknya Monas yang di air. Iya sih, Kan, betul tapi juga. beneran es krim. Es krim ya. Es krim. Es krim. Ini ada informasi juga soal es krim ya Bang Ate, yang Iya, tahu jadi nih. kalau nggak salah ya ini menurut informasi yang pernah saya dapatkan, es krim itu pertama kali sebenarnya dibuat dari kotoran usus. Usus apa? Iya, usus paus. Hah? Nah, baru tahu Paus kan? apa Pak? Paus. Dari paus? Yang minum. Ya ampun. Itu aus. Itu aus. Jadi pada tahun 1665 ditulis dalam bentuk resep dan ditemukan di buku yang ditulis oleh Lady Anne van Schaal. Ya, saya. Jadi di buku tersebut dituliskan resep es krim terdiri dari air bunga orange flower, bunga tanaman orange pala, flower, dan orange flower, ambergris. Nah, ambergris inilah yang diketahui ternyata ini adalah kotoran dari usus paus. Iu. Itu es krim pertama ya? Es krim Untung pertama. kita udah es krim kesekian ya. Aduh. Wow. Nah, ini dia bukunya ya. Ini dia bukunya. Ini buku resepnya si An itu ya. Oke, baru tahu saya. Ini Itu. es krim pertama Ini dia es jadinya. krim pertama kali. Oh. Nah, kalau sekarang kan mungkin udah di apa namanya? Dari susu lah. Dia dari susu ya dimodifikasi. Iyalah. Doyan es krim juga nggak sih? Ah, doyan banget. Doyan banget. Sebelum lanjut gambar berikutnya, iya, kenapa? saya mau tanya dulu ya. Kalau Egypt itu apa artinya? Mesir. Mesir. Enggak, kalau Egypt itu Egypt. Itu Ajib. Ajib. Kalau Netherlands, Belanda. Belanda. Kalau Greece, Yunani. Yunani. Nah, tahu nggak kenapa orang-orang Indonesia menyebut Egypt itu Mesir? Atau misalnya Netherlands itu Belanda? Hah? Enggak. ya? Kita lain sendiri berarti ya.
Kalau Nah. yang lain kan ngomongnya Egypt ya. Egypt. Iya, Ya. kita nggak nyebut enggak. Egypt ya. Kita nyebutnya Kita Mesir. emang nggak mau sama aja Iya, kali biar kita, beda. Biar beda. nggak mainstream. Ini sebetulnya ada penjelasan. Ada ya? Ada Egypt atau Mesir. Tanah Egypt dikenal dengan nama Mashr. Jadi diambil dari nama orang pertama yang menghuni Mesir. Nah, makanya itu namanya kenapa Mesir. disebutnya Egypt Oh, atau jadi Mesir. Iya. Dari nama Mashr. Itulah nama orang pertama yang menghuni kota Mesir. Ih, kenapa kita nyebut Mesir itu Mesir ya? Itu ternyata ya. Itu Mungkin ternyata. sejarahnya orang Indonesia pernah ke sana dan taunya Masar gitu. Masar. Oh, ini Mesir, ini Mesir gitu. Kalau Yunani? Yunani itu, nama Yunani sebenarnya terinspirasi oleh kawasan bernama Iona, negara yang berdekatan dengan benua Asia, tepatnya Turki. Nah, kemudian orang Turki mulai menyebut orang-orang tersebut dengan nama Yunan. Ini dari Iona itu jadi Yunan. Dan menyebut negaranya dengan sebutan Oh, Yunanistan. berarti bukan Indonesia aja yang ngomong itu adalah Yunani ya? Ya, akhirnya hal ini dibawa sampai ke Indonesia dan bangsa Melayu lainnya. Akhirnya orang Indonesia lebih akrab dengan nama Yunani ketimbang Greece. Sih. Yes, yes. Kalau Belanda udah jelas-jelas Netherlands sama Belanda itu Ya, jauh banget ya. Jauh banget. Jauh. Tapi kenapa Nederland itu menjadi Belanda? Versi pertama nama Belanda itu diserap dari kata blond atau pirang. Blond ini dilafalkan sebagai londo oleh orang Indonesia. Apalagi Belanda kan menjajah Indonesia lama kali ya. Iya. Ada juga yang mengatakan kalau nama Belanda muncul dari peristiwa Muzakrah Ulama Melayu tahun 1650 di Palembang. Versi lain mengatakan nama Belanda diambil dari bahasa Portugis dan Spanyol yaitu Hollanda. Belanda. Nama Hollanda itu lama-kelamaan dieja menjadi Wolanda dan berkembanglah menjadi Walanda. Kalau Inggris, England. England dan Nah, Inggris. ini juga ada sejarahnya. Menurut cerita yang beredar, ini pengaruh dari Jepang. Sebelum Jepang datang, sampai tahun 1941, Indonesia masih menyebut Inggris dengan sebutan Britania. Kemudian Jepang mulai memperkenalkan istilah English dan melafalkannya dengan nama Ingguris. Ingguris. Inggris. Inggris. Arigato. Sampai sekarang nggak ya orang Jepang Inggris. masih ngomong Inggris? Iya, nggak sampai bisa sekarang, ngomong sampai Inggris. sekarang. Nah ya. Dan berevolusilah menjadi Inggris oleh lidah orang Indonesia. Saya Kita mau membagi ilmu. gambar lagi dong. Boleh, Silakan, boleh, boleh. boleh. Tebak gambar berikutnya. Wah, keren gambarnya. Belum. Sulawesi. Iya. Ada juga informasinya, tahukah kamu Iya. lukisan tertua di dunia itu ternyata ditemukan di Sulawesi. Oh, begitu. Lukisan Jadi apa? lukisan gua tertua yang pernah ditemukan itu berada di Eropa, tepatnya di Gua Koliboaya, Romania. Pada tahun 2014 lalu, para arkeolog menyatakan kalau lukisan gua yang ada di Maros Pangkep, Sulawesi Selatan itu justru beberapa ribu tahun lebih tua dibandingkan yang sudah ditemukan di Eropa my sebelumnya. God. Kece dong. Iya. Jadi lukisan tersebut memiliki usia minimal 39.900 tahun dan berada di kawasan Taman Prasejarah Leang-Leang. Mirip di Eropa. Lukisan ini pun menampilkan cap tangan dengan latar belakang berwarna merah. Gambar babi liar dan babi rusa yang merupakan satwa endemik Sulawesi juga ditemukan di sana. Wow. Jadi ternyata yang sebelumnya sudah dipastikan kalau yang tertua ada di Eropa, ditemukan di 2014. Indonesia. Di Sulawesi ada. Wow. Tapi saya sih percaya kalau memang sejarah itu bisa juga di awalnya emang di bagian Asia kan. Iya. Karena memang ditemukannya benda-benda bersejarah itu banyaknya di kawasan Asia. Iya. Indonesia salah satunya. Iya. Memang kalau ditelusuri memang banyak sekali hal-hal yang banyak belum kita ketahui di Iya. Indonesia. Misalnya contohnya seperti stasiun televisi. Ya. Ada daerah-daerah atau daerah kampung-kampung terpencil yang ternyata juga mempunyai stasiun televisi. Beneran nih. Beneran. nasional. Seperti misalnya nih, tahukah kamu ada kampung adat yang punya stasiun TV sendiri? Oh ya? Di Nah, mana nama tuh? kampung adatnya bernama Cipta Gelar, yang berlokasi di kaki Gunung Halimun, Sukabumi, memiliki stasiun televisi komunitas bernama Ciga TV. Kita lihat nih tayangannya. Ini keren. Jadi emang penggagas Ciga TV adalah pemimpin desa dari Ciga sendiri ya. Yes. Wih. Oh ini nih tayangan-tayangannya. Wow. Oh. Tayangannya nih ya. Keren. Tayangan-tayangan TV-nya ya. Kece kayaknya. Siarannya Dan ini 24 jam. 24 jam loh. Tuh.
Wah, saya penasaran pengen lihat tuh tiket itu seperti apa. Ntar saya cek lagi di YouTube kali ya untuk Iya, lebih iya. lengkapnya ya. Ntar buat sahabat pagi juga yang penasaran bisa cek lebih lanjut di situ. Iya. Kita mau stalking nih foto-fotonya Denada ya. Coba kita lihat. Ah, Berhasil di mana kita ini? kita curi. Di mana ini Di deh? mana ini? Itu di Bali. Jadi ceritanya aku tuh baru aja, aku dan teman-teman sih. Jadi itu berdua adalah sahabatku yang udah lama banget. Kita bertiga sama mama dan adekku, kita berlima jadi bikin restoran di Jalan Dewi Sri di Itu di Kuta. mana? Di Kuta, Namanya Rumah Emak. Masakannya masakan Jawa. Jadi masakan Jawa tapi resep rumah. Jadi resep mama. Ini nih. Oh, ini yang apa nih? Ini ada lagi nih? Kita Wah. bikin, iya kita tuh lagi aku suka kuku, Iya, itu udah iya. pasti. Itu. Tapi karena sekarang lagi bulan Ramadan jadi lagi nggak pakai kuku dulu. Terus udah gitu itu kita lagi bikin kemarin kayak merchandise buat Merchandise-nya Wild Wild Ones. Ones. Adalah USB yang isinya tuh di dalamnya adalah ada singlenya Singkengken, ada video klip kita, sama ada foto-foto official kita gitu. Hihi. Oh, ini lagi di make Ini up kemarin di make upin sama udah Gusnaldi buat Net 3.0. Yes. Ah, kecebet ini memang. Seru ya, aku suka banget. Nah itu Oh, kemarin tuh, sama foto-foto tim, yang kemarin ya. foto yang di atas kanan lagi sama on frame, mereka adalah official ini ya, Dancer yang- dancersnya. Terus yang di kiri bawah lagi sama Jessie, terus yang di kanan sama kanan bawah sama tim aku, ada Oh, stylist keren. aku. Wah, kemarin memang nggak foto sama Jessie J, tapi sama Jessie. Iya dong. Sama yang penting. Ih, lucu Poni. Shakira. Shakira. Aku sampai sekarang masih potong rambut Shakira sendiri. Oh, iya? Iya, aku nggak bawa dia ke salon. Jadi kalau potong rambut, aku masih motong rambutnya sendiri. Makanya poninya begitu gerindil. Oh, tiba-tiba kok pakai celemek mau ngapain? Iya, dia mau saya ngapain mau bikin kue buat anak saya. Biar saya nggak kalah sama Chris Hemsworth. Wah, Chris emang Hemsworth dia emang dia bikin bikin buat kue? anaknya? Saya juga nggak kenal siapa dia sih. Membuat kue. Iya, iya, iya. Siapa sih? Yang mentor. Oh iya, yang jadi Thor itu banget loh. Yang dia. jadi Iya. pemain peran Thor. Dia kan Iya. gitu apa sama anaknya sayang banget sampai bikinin kue sendiri. Saya panggil dia sih Kang Palu. Kang Palu. Oh, Kang Thor ya. Iya, beneran kesayangan dari saya. Oke, Denada, terima kasih ya. Dari pagi-pagi. Terima kasih banyak, terima kasih. Sukses buat singlenya. Ntar sama Jessie dong kesini dong. Iya, kesini ya. Boleh, Iya. boleh undang-undang Sama lagi ya. singlenya. Oke, siap. Thank deh. you. Ya udah ntar kita mau lihat nih seperti apakah kue bikinannya Chris Hemsworth. Apakah mungkin Bang Andre mau coba terinspirasi? Sudah mulai terinspirasi sih dari dia ya. Abis ini ya tetap di pagi-pagi. Semangat!